apa kabar? Saya lagi berada di Desa Citiis, di kaki Gunung Galunggung. Di sini saya ditemani Mulus, kerbaunya punya teteh saya, teteh Iso. Nah, saya di sini mencoba berbagi cerita lagi, yaitu cerita kisah nyata dari keluarga saya. Jadi cerita ini ada unsur misterinya. Bagaimana ceritanya teman-teman? Silakan ngikutin video cerita saya ini. Terima kasih teman-teman. Oh, saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Cerita ini diawali ketika Nini di pagi hari hendak memasak di dapur Hawu yang masih menggunakan kayu bakar. Dia melihat persediaan kayu bakarnya tinggal sedikit. Nini pun mengajak Aki untuk mencari kayu bakar di pinggiran hutan di siang hari nanti. Dan Aki pun menyetujuinya karena dia juga sekalian mau mengarit rumputan untuk persediaan makanan hewan ternaknya. Biasanya ada anak-anaknya yang tinggal di lain desa datang menjenguk mereka sambil membawa kayu bakar dan sedikit makanan untuk Nini dan Aki. Dan ini sudah beberapa hari Nini dan Aki belum ada yang menjenguknya. Namun Aki dan Nini memakluminya, mungkin mereka sibuk dengan pekerjaan dan keluarganya. Ketika siang hari, Nini pun sudah siap dan mereka pun pergi ke pinggiran hutan untuk mencari kayu bakar dan rambutan. Namun setelah berjalan menelusuri pinggiran hutan, tidak begitu banyak kayu bakar yang ditemukan. Sedangkan Aki sudah hampir selesai mengarit rumputan yang dikumpulkannya. Perlu diketahui bahwa penduduk di desa ini tidak pernah menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, tapi mengumpulkan dahan dan ranting yang patah. Kalau sedang beruntung, mereka menemukan pohon kayu yang tumbang untuk nantinya bisa dijadikan sebagai kayu bakar. Melihat itu, Aki pun mengajak Nini untuk mencari kayu bakarnya sampai ke dalam hutan. Karena hari masih siang, walau agak mendung. Kemudian mereka menuju ke tengah hutan sambil sesekali menandai pepohonan agar tidak tersesat saat pulang nanti. Dan benar saja, banyak dahan dan ranting pohon yang patah berserakan di sana. Ini pun segera mengumpulkannya untuk dibawa pulang nanti. Namun tak lama kemudian hujan pun turun. Nini dan Aki pun bergegas mencari pohon yang rindang untuk berteduh. Sambil berteduh, Nini pun membereskan ranting dan kayu bakarnya. Tiba-tiba, terdengar sayup-sayup suara kucing mengeong seperti kedinginan dan ketakutan. Aki dan Nini pun terkejut karena bagaimana mungkin ada suara kucing di tengah hutan? Ataukah itu suara kucing hutan? Dan suara itu pun terdengar kembali. Nini pun penasaran mencari sumber suara itu, walau sempat dilarang oleh Aki. Dan benar saja, Nini menemukan 2 ekor kucing berbulu putih dan garis-garis hitam yang tak lazim untuk warna bulu seekor kucing. Dan badannya juga nampak lebih besar daripada kucing yang ada di rumah. Mereka berada di semak-semak di pinggiran sungai. Nampak sekali mereka kedinginan dan ketakutan. Bulunya yang basah oleh hujan yang baru saja berhenti. Nini dan Aki adalah pecinta hewan, termasuk kucing yang ada di rumah. Merasa iba, Nini pun menggendong kedua kucing itu dan membawanya pulang. Sedangkan Aki membawa kayu bakar dan rerumputan. Sesampainya di rumah, Nini pun segera membersihkan dan mengeringkan bulu kedua kucing itu. Setelah itu, Nini pun memberi mereka makan dengan ikan bakar hasil memancing di sungai kemarin. Mereka pun makan dengan lahap dan mengeong dengan lembut seolah mengucapkan terima kasih. Dan anehnya, selama dirawat Aki dan Nini, kedua kucing itu tak beranjak kemana-mana, hanya di dalam rumah itu saja, kecuali mereka hendak membuang hajat. Salah satu dari mereka mengeong keras dan sering menggaruk pintu. Dengan sabar, Nini dan Aki pun menemani salah satu dari mereka keluar ke kebun dekat rumah untuk buang hajatnya. Setelah selesai, tanpa disuruh pun mereka kembali ke dalam rumah. Beberapa tetangga yang pernah melihat keberadaan kucing tersebut kagum dan juga aneh.
melihat warna bulunya. Bahkan ada yang menawar dengan harga tinggi untuk kedua kucing itu. Namun Aki dengan tegas mengatakan bahwa kucing itu bukan miliknya dan tidak bisa diperjualbelikan. Dan waktu pun berjalan dengan cepat. Setelah beberapa minggu kemudian, pada suatu hari menjelang waktu maghrib, Aki dan Nini kedatangan dua orang tamu yang berpenampilan aneh, seperti bukan penduduk asli desa ini. Mereka berpakaian yang aneh, hanya dibalut lapisan kain di seluruh tubuhnya, dan memakai kepi-capi yang besar sekali sehingga tidak terlihat wajahnya. Mereka mengucapkan salam di depan pintu. Seorang berdiri dekat pintu, suaranya seperti suara wanita yang serak dan sengau dan agak cadel. Sedangkan yang satunya lagi, suaranya serak, berat, dan berwibawa, mengucapkan salam pada Aki dan Nini. Aki dan Nini pun menyambut tamu-tamunya dengan senang hati, walau hatinya penuh tanda tanya dan keheranan dengan penampilannya. Sebelum Aki dan Nini bertanya akan maksud kedatangan mereka, mereka pun langsung bertanya dahulu pada Aki dan Nini, apakah Aki dan Nini menemukan anak-anak mereka di tengah hutan. Aki dan Nini pun terkejut dengan pertanyaan dari mereka, karena mereka belum pernah menemukan anak kecil di tengah hutan. Belum sempat Aki dan Nini menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba keluarlah kedua kucing yang Aki dan Nini rawat selama ini, berlari, berloncatan ke pangkuan kedua orang tersebut, sambil mengeong manja pada keduanya, seolah sudah lama tak bertemu dan orang-orang yang disayanginya. Wanita yang belum menyebutkan jati dirinya itu berkata bahwa ini adalah anak-anak kesayangannya yang hilang karena mengikuti mereka saat pergi ke tengah hutan tanpa sepengetahuannya, sehingga mereka tersesat di tengah hutan. Wanita itu pun mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga karena mau merawat kedua kucing ini dengan tulus dan ikhlas. Dan sebagai tanda terima kasih akan semuanya ini, kedua orang aneh ini berkata bahwa mereka akan memberi hadiah untuk Aki dan Nini, dan hadiahnya ada di tempat saat Aki dan Nini menemukan kucing mereka. Aki dan Nini sempat menolak hadiah tersebut karena menolong kedua kucing itu berdasarkan rasa iba melihat mereka kedinginan dan ketakutan di tengah hutan. Tamu aneh itu pun berkata mereka akan kecewa kalau Aki dan Nini tidak mengambil hadiah tersebut. Sebelum Aki dan Nini menjawab, kedua tamu-tamu aneh itu langsung pamit pulang. Dan kejadian aneh pun terjadi ketika mereka meloncat ke atas tanah dan yang tak masuk di akal, kain yang menutupi tubuh mereka pun lepas berhamburan. Mereka pun berubah menjadi sepasang harimau putih dan bersuara dengan garang. Aki dan Nini pun gemetaran, terkejut, dan baru menyadari bahwa kedua kucing yang ditemukan itu selama ini sebenarnya anak-anak harimau. Cuma ukurannya tubuhnya lebih besar sedikit dari kucing. Dan sebelum mereka pergi untuk kembali ke tengah hutan, sang ayah harimau sesekali menengok ke arah Aki dan Nini, seolah pamit hendak pergi. Sebenarnya pada saat yang bersamaan, tubuh dan Aki dan Nini yang masih gemetaran dengan hebatnya, antara takjub dan takut melihat semua kenyataan ini. Setelah itu, mereka pun menghilang, lari masuk ke dalam kegelapan hutan. Aki dan Nini langsung masuk ke dalam rumah tanpa bisa berkata apa-apa. Setelah lewat waktu tengah malam, mereka baru bisa tidur, dan suasana hening kembali. Hanya suara jangkrik dan katak yang saling bersahutan. Pada keesokan harinya, saat fajar menyingsing, para tetangga dekat berdatangan, menanyakan perihal suara garang dari sosok harimau yang mereka dengar dan membuat mereka ketakutan. Aki pun menceritakan kembali semua kejadian saat maghrib menjelang malam tadi. Semua tetangga terkejut dan tentu saja percaya karena mereka juga baru menyadari kucing-kucing yang mereka lihat selama ini di rumah Aki dan Nini adalah anak-anak harimau putih. Cuma bentuknya lebih besar sedikit dari kucing yang ada di kampung itu. Setelah hari menjelang siang, Aki dan Nini berniat pergi ke hutan untuk melihat apa yang dijanjikan harimau itu, dengan ditemani
beberapa orang tetangga. Sesampai mereka di sana, di tempat Aki dan Nini menemukan kedua kucing itu, benar saja, mereka melihat 2 ekor kijang yang seperti terjerat akar pepohonan. Aki pun menghampirinya. Kedua kijang itu pun seperti ketakutan. Mereka tak berdaya. Aki pun bertanya sambil berteriak, "Apakah ini hadiah yang kau janjikan itu?" Hanya suara gaduh burung dan monyet hutan yang menjawab. Aki melihat kedua kaki kijang itu seperti terluka, bekas terkaman hewan besar dan buas. Seorang tetangga mengusulkan agar kedua kijang itu disembelih saja. Tapi, mata Nini yang tajam seperti melihat anak kijang kecil mengintip di balik rimbunan dedaunan semak-semak belukar. Aki dan Nini pun merasa iba pada kijang-kijang itu. Lalu, Aki pun mengobati luka kaki mereka dengan obat-obatan dedaunan herbal yang Aki buat sebelum pergi ke tengah hutan. Setelah itu, Aki dan Nini berserta orang-orang membebaskan kijang-kijang itu untuk kembali ke dalam hutan bersama anaknya yang menunggu di balik semak-semak belukar di kejauhan sana. Aki dan Nini percaya bahwa kijang-kijang itu adalah bagian harmoni kehidupan di hutan ini, hutan di kaki Gunung Galunggung. Setelah beberapa bulan kemudian, Aki dan Nini serta penduduk desa pun panen hasil sawah dan perkebunan dengan hasil yang berlimpah. Anehnya selama ini sawah dan perkebunan tidak pernah ada gangguan sama sekali. Baik hama serangga, burung pemakan padi, tikus sawah, babi hutan, dan lain-lain sampai saat ini. Semua penduduk desa pada saat itu merasakannya dan bersyukur atas rahmat dan berkah yang Allah turunkan pada desa tempat mereka tinggal dan bercocok tanam. Pada penduduk desa memuji kesabaran dan kebaikan Aki dan Nini pada alam hutan dan penghuninya, dan bisa dijadikan contoh untuk anak cucunya nanti. Namun, Aki dan Nini melakukan ini semua bukan untuk mencari pujian dan keuntungan semata, tapi kewajiban manusia sebagai hamba Allah dalam menjaga alam, hutan, dan seisinya. Sampai saat ini pun, keberadaan harimau putih itu tetap jadi misteri. Seperti kita ketahui, harimau yang ada di Pulau Jawa yang sekarang sudah dikatakan punah itu pun mempunyai warna bulu pada umumnya seekor harimau. Biarlah tetap menjadi misteri dan cerita yang menarik bagi kami sebagai generasi penerusnya.